Halo sobat, balik lagi bersama saya Ciro di channel Star Story, channel yang akan membahas seputar alur cerita dari manhwa maupun manga. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal scene kali ini memperlihatkan jiwa naga Zufan yang meraung, meronta-ronta dalam kemarahan. Terlihat Dan Er yang terlihat panik bertanya-tanya kepada Ginseng karena saat ini keadaan Zufan benar-benar mengkhawatirkan. Di sisi lain, Tuan Muda Xuan Xuayu yang melihat kejadian ini malah mencibir dan meremehkan kekuatan Zufan. Ginseng yang melihat situasi Zufan nampak tetap tenang karena dia bisa mengenali Zufan hanya dengan ekspresi yang ditunjukkannya saja. Dimana saat ini Zufan tetap tenang seolah-olah telah mengendalikan situasinya. Hal itu membuat Ginseng yakin jika Zufan tidak akan kalah kali ini karena target utama Zufan adalah Yelin. Kini Zhao Desu menarik rantai-rantai jiwanya yang membuat jiwa naga mulai memudar. Hal itu membuat Zhao Desu dan bawahnya sangat percaya diri dan mencoba untuk semakin menarik rantai-rantai jiwa itu. Yanmo mengerutkan keningnya dimana ia tidak puas dengan akhir seperti ini, dimana orang sehebat Zufan akan dikalahkan oleh sampah seperti Zhao Desu. Yelin mengatakan kepada Yanmo untuk tidak terlalu yakin akan hal itu. Ia lalu menjelaskan jika jiwa naga memiliki sifat masing-masing dan bisa menjadi mutasi tergantung pemiliknya. Dalam hal ini Zufan masih belum menunjukkan tanda tersebut. Kata-kata Yelin lalu terputus karena sorakan penonton yang melihat jiwa naga Zufan telah berubah. Yelin akhirnya yakin jika Zufan bukanlah orang biasa. Semua orang saling memandang dengan mata terbelalak karena tidak memahami situasi yang sedang terjadi. Zufan menatap ke arah Zhao Desu sembari mengatakan jika mereka semua adalah sekumpulan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Zufan lalu menunjukkan mutasi jiwa naganya, variasi bentuk kilin. Naga itu mengaum ke langit, mengguncangkan langit itu sendiri. Suara itu lebih dari 10 kali lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Yelin menyadari bentuk mutasi itu adalah Almighty Scarlet Dragon King, di mana Zufan menggabungkan kekuatan suci kilin dengan jiwa naga dan menciptakan bentuk mutasi yang lebih kuat. Zhao Desu dan bawahnya pun gemetar melihat Zufan yang selama ini sebenarnya telah menahan diri. Zufan mengatakan jika hal ini memang dirinya lakukan karena ia tahu Zhao Desu akan menyerah dalam satu ronde tanpa mengerahkan segalanya. Jika ia tak melakukan hal ini, Zhao Desu pasti akan menyerah dengan mudah, di mana situasi saat ini membuat mereka bagaikan hidup dan mati. Zhao Desu berusaha menenangkan situasi mereka dengan mengatakan jika jiwa naga masih tersegel oleh rantai jiwa mereka, di mana ia yakin jika mereka masih memegang kendali. Namun seketika itu juga naga itu menggeliat dan ribuan rantai itu hancur yang membuat tim Zhao Desu tak bisa bereaksi dan memuntahkan cairan merah dari mulut mereka. Zufan berjalan dengan senyum jahatnya mengatakan kepada Zhao Desu, "Kau bilang apa?" Tim Zhao Desu mulai kewalahan. Heran yang melihat itu tidak menyangka jika kekuatan naga milik Zufan telah meningkat puluhan kali lipat. Baime juga tidak menyangka jika potensi Zufan sangat luar biasa. Hal itu membuatnya semakin penasaran siapakah yang terkuat antara Yelin dan Zufan. Pindah ke Zhao Desu yang berusaha mengajak Zufan berdamai. Zufan dengan seringnya jahitnya mengatakan jika sisi naganya rontok karena Zhao Desu. Bagaimana bisa ia melepaskannya begitu saja? Dengan naga Zufan meraung dan mengibaskan ekornya yang membuat ke-10 murid sekte memuntahkan cairan merah dan merintih kesakitan. Zhao Desu yang melihat situasinya yang sedang terpojok itu berpikir jika Zufan tidak akan melepaskannya dan ingin membunuh mereka semua. Hal itu membuat dirinya yakin untuk memikirkan suatu cara untuk keluar dari situasinya saat ini. Zhao Desu lalu memberikan provokasi yang membuat semangat dari timnya kembali bangkit. Wu Xingsu yang melihat itu tidak menyangka jika Zhao Desu memiliki keteguhan dan nyali sebesar itu. Yanmo yang melihat itu menyimpulkan jika Zhao Desu hanyalah badut yang akan melakukan apapun demi keyakinannya, dan perkataan Zhao Desu hanyalah omong kosong karena jika ia memang mengatakan itu dengan benar, dia pasti ada di barisan depan bukan di belakang. Ia hanya ingin berusaha kabur sendiri. Xuan Xuayu mengatakan jika ini adalah simbol kebenaran dan Zufan pasti akan kalah. Ginseng seketika mengatakan sebaliknya jika sekte Universal Rectos akan tamat, sedangkan Zhao Desu hanyalah seorang pengecut. Suiro Hua menatap Ginseng bertanya alasan akan hal itu karena di matanya Zhao Desu terlihat sangat gagah berani. Ginseng mengatakan jika taktik ini sudah biasa di dunia fana yang penuh tipu daya, di mana Zhao Desu berbicara tentang kebenaran dan moral, tapi tujuan sebenarnya adalah mendorong yang lain maju, sedangkan dia sendiri akan lari. Pindah ke Zhao Desu yang terus meneriakkan
memberikan kebenaran dan semangat kepada para bawahnya, dimana kali ini jiwa naga Zufan membiarkan rantai itu melilit dirinya. Secercah harapan terlintas di mata para bawahan Zhao jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Zufan hanya terdiam sembari melihat ke arah Zhao ketika Sim Zhao bersemangat dan menoleh ke arah Zhao. Alangkah terkejutnya mereka, kakak senior yang mereka bangga-banggakan itu memutuskan rantai jiwa dan melarikan diri. Semua murid sekte Universal Rectos berdiri dalam ketidakpercayaan, tidak dapat menerima kenyataan bahwa kepala senior mereka yang mulia meninggalkan mereka. Beberapa bahkan menangis. Kakak senior mereka yang selalu berteriak bahwa dia akan menggenggam kemenangan telah mengesampingkan mereka. Zufan merasakan belenggu rantai itu melemah secara signifikan ketika dirinya mengatakan jika kakak senior mereka telah mendorongnya hanya untuk menjaga penghalang itu. Sementara dia lolos dengan nyawanya, jika penghalang runtuh maka semua akan mati. Namun sekarang jauh lebih baik di mana 9 orang mati dan 1 orang bisa melarikan diri. Semua orang melihat ke arah Zhao dengan tatapan penuh tanya. Zhao hanya menunduk dan meminta maaf pada adik seniornya sembari mengatakan alasan jika di pertandingan ini memerlukan orang selamat untuk kembali dan membimbing generasi murid berikutnya untuk bertarung di pertarungan Double Dragon ke depan. Murid-murid sekte berteriak penuh amarah kepada Zhao namun raungan dari jiwa naga Zufan seketika mengempaskan murid-murid sekte Universal Rectos yang masih terikat rantai jiwa hingga membuat mereka memuntahkan cairan merah untuk terakhir kalinya dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Wu Xingsu yang melihat itu menghela nafas dengan kecewa. Akhirnya dia mengerti apa yang dikatakan Yanmo, di mana Zhao bahkan lebih buruk dari yang ia kira. Mata Sui Rohua dan para gadis berbinar, kemudian mengirimkan ekspresi kekaguman pada Chu Qinsheng. Pindah ke Zhao yang panik, melambaikan tangannya ke arah Zufan, mengatakan bahwa dia telah menyerah. Ia lalu menatap ke arah Hakim untuk segera membawanya keluar, seolah-olah dirinya telah lupa dia baru saja meninggalkan rekan-rekannya dan memohon kepada Hakim untuk menyelamatkannya. Mata Hakim bersinar dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Ia lalu melirik ke arah penjaga gerbang dan keduanya pun mulai membuka gate. Cahaya putih jatuh ke lembah kecil membawa suara Hakim yang mengumumkan kemenangan sekte Demon Sime atas sekte Universal Rectos dan kedua belah pihak tidak boleh melanjutkan pertarungan. Arena tenggelam dalam lautan sorak-sorai. Bahkan para sekte Demon sangat bergembira karena ini melebihi tujuan awal mereka. Ketika Zhao hendak keluar arena, ia mendapati jika Zufan mendekatinya yang membuatnya seketika panik. Zufan mengatakan jika dirinya adalah orang yang taat aturan dan juga orang yang baik. Ia lalu berkata jika semua di jalan yang benar seperti Wen Tao dan Wu Xingsu, rajin dan punya tekad, masa depan kami para kultivator iblis akan suram. Tapi kalau ada banyak orang seperti Zhao licik, pengkhianat, dan pengecut, maka dalam beberapa tahun kita akan menguasai dunia sialan ini. Itulah alasan melepaskannya Zhao Yanmo yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Meski dirinya tahu Zufan pernah melukainya, tapi ia sepemikiran dengan Zufan kali ini karena hal itu akan membawa cahaya bagi mereka di jalan yang sesat. Wu Xingsu hanya terdiam. Di benaknya dia berpikir jika hal ini membuat sekte Universal Rectos hanya akan menjadi bahan tertawaan di wilayah barat karena ulah mereka sendiri. Kini pertandingan selanjutnya yaitu antara sekte Demon Sime dan sekte Leon Flame. Adegannya pun di skip, di mana Yanmo yang telah mengerahkan segalanya, dia tetap saja tidak bisa mengalahkan Zufan. Hingga akhirnya pertandingan pamungkas dimulai. Sekte Demon Sime melawan sekte terkuat dari 9 sekte yaitu sekte Ultimate Clarity, di mana Zufan sekarang akan menghadapi rival terberat sepanjang hidupnya, sesama pewaris kekuatan suci dan murid dari Decimating Dragon Ancestor yaitu Yelin. Hakim juri mengumumkan dimulainya pertarungan terakhir dari Double Gathering kali ini, yaitu sekte terkuat di wilayah barat dan pemimpin dari 9 sekte yaitu sekte Ultimate Clarity melawan kuda hitam terbesar di turnamen ini yang naik dari posisi terbawah dari 3 sekte bawah dan berdiri dengan sang raja yaitu sekte Demon Sime. Sorakan penonton menyelimuti arena pertandingan. Baime dan Hairan nampak bersemangat untuk melihat pertandingan kali ini, di mana stabilitas wilayah barat akan terguncang kali ini. Penghalang pun dibuka, kedua belah pihak memasuki lembah pertandingan. Tiba mereka di lembah tersebut,
tersebut, kedua belah pihak saling berhadapan. Wong Xingsu sembari memberi hormat kepada Zufan mengatakan jika Zufan sangatlah kuat sehingga dirinya sangat menantikan dirinya bertarung dengannya. Akan tetapi sayang sekali ini bukan kesempatan yang ia miliki karena adiknya Yelin bersikeras untuk membiarkannya memiliki Zufan. Ia bukan orang yang mau mengambil kegembiraan ini sehingga dia harus puas di lain waktu. Sembari tersenyum, Wu Xingsu mundur dan pergi ke hadapan Yelin sembari berkata jika ini pertarungan tim. Akan tetapi ia juga memahami situasi sekte Demon Shime. Mereka hanya memiliki satu orang yang mampu menanggung pertarungan ini. Jadi sekte mereka juga akan memiliki satu orang untuk menyelesaikannya dan mereka akan menonton tanpa mengganggu pertandingan keduanya. Qi Shanglong dan lainnya merasa sedih di mana Wu Xingsu memang benar meski perkataannya seolah seperti penghinaan, tetapi kenyataannya mereka berhasil melangkah sejauh ini di belakang satu orang. Mereka sama sekali tidak berguna. Zufan menyadari kekesalan mereka dan perlahan-lahan berjalan maju menatap tim sekte Ultimate Clarity. Ia mengatakan jika saudara Wu memanglah benar, pertarungan dua sekte harus dilakukan 1 lawan 1, di mana selain Yelin, tim mereka juga tidak bisa melawan Zufan. Tim sekte Ultimate Clarity nampak kesal dengan perkataan Zufan, di mana Wu Xingsu ingin adiknya memberikan perkataan balik kepada Zufan. Tapi malah sebaliknya, Yelin mengatakan jika Zufan benar, di mana selain Wu Xingsu, dirinya yang lainnya memanglah lemah. Wu Xingsu memegang dahinya sembari tersenyum, ia menggelengkan kepalanya. Penonton melihat kedua sekte itu siap untuk bertarung dan melontarkan serangan verbal membuat mereka semakin bersemangat. Yelin dengan tegas mengatakan jika pertarungan ini hanya di antara ia dan Zufan, di mana yang lain dilarang mengganggu dan tidak akan bertanggung jawab jika mereka terkena serangan dari dampak pertarungan mereka. Zufan sambil berjalan melihat sekeliling tempat itu. Ia pun juga meminta kepada Qi Shanglong dan lainnya untuk mundur sejauh 1 mil darinya jika tidak ingin tergencet. Sembari menunggu mereka berjalan 1 mil, Zufan menemukan titik buta dalam susunan pemantauan. Dengan para murid di area ini, akan lebih mudah baginya untuk mengeluarkan daging ginseng dari ringnya. Dan keduanya kini telah bersiap. Mereka akhirnya memulai pertarungan mereka. Zufan memfokuskan matanya dan melesat ke depan. Tangan kanannya melepaskan cahaya merah yang mengerikan. Di sisi lain, Yelin menyeringai dan menghadapi secara langsung dengan cahaya keemasan yang menyala. Dia mencapai Zufan bahkan lebih cepat dari yang lain. Tinju emas yang menyala meninju ke depan, mata menyipit. Zufan pun terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Yelin cepat, dia tidak menyangka ia akan secepat itu. Zufan akhirnya melihat sendiri betapa cepatnya dia dengan matanya sendiri. Rasanya seperti dia berada di depannya dalam sekejap, hampir lebih cepat daripada dia bisa bereaksi. Dengan sedikit pilihan untuk menghadapi pukulan yang tiba-tiba, Zufan harus menarik serangan sebelumnya, mengubahnya menjadi sebuah blok. Meski begitu, dia telah kehilangan momentum dan ledakan yang dihasilkan dari tumbukan itu melepaskan seberkas api keemasan yang dahsyat. Sementara Zufan terlempar cukup jauh. Panas yang menyengat itu cukup untuk merasakan sakit bahkan dari lengan kilingnya. Wajah Zufan nampak sangat cemas. Elder dari Demon Shime terkejut dari sebelumnya di mana Zufan nampak tersudutkan dalam hal pertarungan jarak dekat dengan Yelin. Dia dulu berpikir bahwa ketika Yelin menyempurnakan api emas pemusnah dari leluhur naga pemusnah, kekuatannya bersifat mutlak dan bukan fisik. Jadi selama dia menghindari bentrokan dengannya, bahkan jika dia bertukar tinju dengan lengan Kilin yang kuat, dia seharusnya bisa unggul melawannya. Namun di luar dugaan, tubuh Yelin sangatlah keras sehingga ia bisa mengimbangi lengan Kilin miliknya. Namun pada akhirnya Zufan mengabaikan pemikirannya itu karena dia berpikir jika naga sungguhan yang diajarkan oleh Kaisar Naga harus sedikit lebih aneh seperti Sanji muda. Jadi meskipun dia kuat, itu tidak mendekati tingkat menakutkan seperti Sanji muda. Zufan melihat ke arah Yelin. Ia melihat tinju itu mengeluarkan api keemasan yang membakar semua yang disentuhnya. Sisi-sisi emas muncul di kepalan tangan itu, memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan. Zufan sekarang mengerti itu adalah sisi naga. Zufan berasumsi jika Yelin bukanlah manusia biasa, setidaknya setengah naga setengah manusia. Hal itu merampas kesempatan Zufan untuk menang dalam pertarungan jarak dekatnya. Sementara dirinya hanya memiliki lengan Kilin. Segala sesuatu yang lainnya adalah manusia murni. Siapa yang tahu berapa banyak perubahan yang dimiliki Yelin. Jika seluruh tubuhnya berubah menjadi Dragonik, itu akan menjadi hal buruk. Ia tak punya harapan sama sekali dalam pertarungan jarak dekat. Mengerutkan kening,
wajah Zufan dipenuhi kekhawatiran. Cho Ginseng menatap layar dengan cemas. Dia belum pernah melihat Zufan menunjukkan wajah seserius itu dalam sebuah pertarungan. Saat dia menghadapi Huan Pu Hinxiang dan pernah dikelilingi oleh ahli dari 7 rumah, dia selalu menemukan jalan keluar meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak pernah terlihat tersesat seperti sekarang. Yelin terlalu kuat, seperti yang bisa dilihat oleh siapapun. Dia bahkan mungkin lebih kuat darinya, tapi bukan itu alasan kekhawatirannya. Dia pernah dihadapkan ada situasi yang sama sebelumnya. Jadi mengapa dia menunjukkan ekspresi yang begitu lemah seperti dia akan kalah? Cho Ginseng begitu gugup, tangannya berkeringat dingin melihat Zufan tercintanya pindah ke Yelin yang memanfaatkan keunggulannya, dan dengan cepat ia kembali menyerang Zufan, mengepalkan tangan ke depan. Saat ia berubah menjadi cahaya emas, mata kanan Zufan bersinar dalam lingkaran cahaya emas dan dia menghilang. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh tinju emas Yelin. Namun saat Zufan hendak memukul tangan Yelin, yang lainnya terbungkus api emas saat dia menjentikkannya ke belakang, bertemu dengan lengan Yelin. Gemuruh yang tiada duanya bergema yang lahir dari benturan dua lengan yang tidak terlihat di alam fana. Hal ini mengakibatkan lepasan gelombang ruang angkasa yang menakutkan dan api keemasan yang membakar di mana-mana di sekitar mereka. Tidak ada yang tersisa kecuali kehancuran di belakangnya. 1000 meter di sekeliling mereka diratakan dalam sekejap, bahkan debu pun lenyap. Semua materi yang terperangkap di area ini telah musnah. Semua orang terkesima, ketakutan melihat pemandangan itu, terutama tim Sekte Ultimate Clarity dan Sekte Demon Shime. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Saat para penonton menikmati pertunjukan para ahli, memperhatikan sesuatu yang lebih, orang biasa tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dilihatnya, hanya menganggapnya aneh. Hal biasa bagi tanah untuk diratakan ketika dua orang bertarung. Bahkan para ahli tahap radian pun bisa melakukannya. Tak ada yang salah dengan hal itu. Namun intinya adalah ini bukan hanya sekedar meratakan area, tapi membersihkannya hingga tak ada satu partikel debu pun yang tersisa. Hal ini menunjukkan kekuatan keduanya, bahkan para ahli di atas tahap ethereal pun tidak dapat melepaskan Yuan Qi murni yang dapat menghapus materi dari keberadaan. Namun saat ini mereka melakukannya. Ini adalah kekuatan paling murni yang telah dimurnikan oleh 5 binatang suci. Dengan erangan, keduanya berpisah dari pertarungan. Mereka seimbang. Tangan Zufan agak gosong dan dia terengah-engah 100 meter jauhnya dari panas yang dia rasakan di atasnya. Tangan Yelin gemetaran tanpa henti dan bahkan terlihat meradang. Swaring Yelin terkenal karena kekuatannya yang besar di antara 5 binatang suci yang besar. Bahkan dengan sisik naga yang melindunginya, Yelin masih mengalami kerusakan. Namun justru hal itu malah makin membuatnya bersemangat. Dengan seringai di wajahnya sembari mengatakan, memang begitulah seharusnya seorang pewaris binatang suci. Yelin menyadari jika guru dari Zufan ada Swaring Yelin, di mana ia adalah yang teratas dari 5 binatang suci besar dalam hal kekuatan mentah. Tetapi Zufan hanya seorang kultivator tahap radian, bukan di tahap ethereal. Bagi orang lain, menggunakan lengan Yelin sudah cukup, tetapi melawan sejenis mereka ini tidaklah cukup. Yelin memancarkan cahaya keemasan lainnya saat dia melesat ke arah Zufan. Mata Zufan menyipit, di mana mata kanannya bersinar keemasan saat dia menggunakan tahap pertama, Divine Eye of the Void Shift. Dia tahu betul bahwa dengan kecepatan Yelin saat ini, dia hanya memerlukan shift untuk bisa unggul. Dalam bentrokan dari keduanya pun saling berbenturan bertubi-tubi, layaknya membentuk jejak emas dan merah saling bersilangan dalam ledakan yang tak ada habisnya. Para penonton yang melihat dari sebuah layar hanya melihat benturan dan mereka tiba-tiba muncul di tempat lain, memantul kemana-mana tanpa dapat melihat sekilas setiap sosok mereka. Murid dari 9 sekte sangat terkejut dengan kekuatan sebenarnya dari kedua orang ini. Mereka menyadari jika kekuatan kedua orang ini sangat berbeda di ranah mereka. Ketika timbul pertanyaan di benak Wen Tao, ketika dirinya teringat kejadian di mana dirinya bisa melukai Zufan waktu itu, kedua tim Sekte Ultimate Clarity dan Sekte Demon Shime ketakutan. Mereka bisa merasakan angin yang luar biasa dan ombak yang ganas menghantam kulit mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat keduanya, mereka semua sangat ketakutan sampai pucat. Murid-murid itu menyadari satu kebenaran yang tak salah lagi. Begitu mereka menginjakkan kaki di dekat keduanya, mereka akan tercabik-cabik menjadi potongan yang lebih kecil dari yang bisa dilihat oleh mata. Murid-murid Sekte Ultimate Clarity akhirnya mengerti mengapa pertarungan tim ini menjadi pertarungan tunggal dan mengapa
mengapa mereka tidak boleh ikut campur. Ledakan demi ledakan berkelebat di langit. Semua orang asik dengan pertunjukan yang mereka lakukan, menggelengkan kepala ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Untuk melihat sekilas itu pun terbukti mustahil. Heiran menghela nafas, mengetahui jika pertandingan ini Ye Lin masih mengungguli dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun semua orang tahu tubuhnya Zufan memanglah tangguh, tapi tubuh Ye Lin tidak kurang sedikit pun. Bai Mei mengangguk sembari mengatakan jika kultivasi tubuh Zufan terlalu terspesialisasi, hanya menguatkan satu lengan. Hal itu mungkin berguna untuk melawan orang lemah, tapi Ye Lin itu berbeda. Heiran memberikan candaan di mana Zufan mungkin melatih lengan mistiknya ketika dia merasa sangat kesepian. Kita semua pernah muda sekali, jadi bisa dimengerti. Bai Mei menggoda jika Heiran sangat hina, bahkan membuat candaan tentang ini. Bai Mei memalingkan wajah ke arah pertarungan dan mengatakan jika memfokuskan semua latihan ke satu lengan itu telah memberinya kekuatan ajaib di dalamnya. Kelemahan dari melakukan itu hal sekarang sudah terungkap. Dia sudah mengalami kesulitan melawan serangan gila Ye Lin. Heiran membalikan fokus ke layar dan mengangguk dengan berat. Zufan berpikir jika selain lengan yang kuat itu, Zufan adalah manusia biasa. Sentuhan sekecil apapun dengan serangan Ye Lin akan membuat tubuhnya hancur berantakan. Zufan mengerutkan kening sementara jantungnya yang terengah-engah semakin melemah. Mengamati Ye Lin yang terbungkus api keemasan, dia bahkan bisa membuat kakinya terbakar dengan keemasan juga. Dia bisa menyerang dengan cara apapun yang dia inginkan dari segala arah. Sementara Zufan hanya memiliki satu lengan kilin untuk melawan serangan gencar ini. Tidak heran dia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Situasi ini mengingatkannya pada pertarungan yang dia lakukan dengan tubuh berlian 9 naga, di mana keadaan Wang Pu Tianyuan membuatnya tak berdaya. Untungnya saat itu Sanji muda menolongnya untuk menghabisi orang tua itu. Lalu seketika Zufan terbesit sebuah asumsi di mana Huan Pu bisa bertahan karena ada raungan naganya. Ia ingin tahu apakah Ye Lin juga memiliki kartu as yang sama yang ia sembunyikan. Jika tidak, mata Zufan berbinar dalam bentrokan yang terus-menerus, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Dia kemudian meninju untuk terakhir kalinya untuk membuat Ye Lin jatuh ke belakang. Lalu dia mendapatkan jarak dengan terbang ke langit, seolah dia tengah melarikan diri. Menyadari hal itu, Ye Lin tentu saja tidak akan membiarkan Zufan melarikan diri.